Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Tolumeko, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan model dan nilai promosi kesehatan serta peran bidan dalam promosi kesehatan. Model dan nilai promosi kesehatan bervariasi tergantung pada konteksnya dan tujuannya. Namun secara umum, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa model dalam promosi kesehatan. Yang pertama itu adalah Health Belief Model. Health Belief Model merupakan konsep yang menggambarkan keyakinan individu terhadap kesehatan dan penyakit, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatannya. Konsep ini sering digunakan dalam konteks promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Contohnya, ibu mengetahui tanda bahaya kehamilan dan faktor yang mempengaruhi tanda bahaya kehamilan tersebut. Yang kedua yaitu Trans-Theoretical Model, juga dikenal sebagai model Stakes of Change, adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan dalam psikologi dan promosi kesehatan untuk memahami dan menggambarkan proses kehidupan perilaku individu. Model ini mengidentifikasikan 5 tahap perubahan yang melintasi individu mengadopsi perilaku baru. Ada 5 tahap perubahan. Yang pertama, prakontemplasi, kedua kontemplasi, yang ketiga perubahan, yang keempat aksi, dan yang kelima pemeliharaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Theory of Reason Action. Theory of Reason Action merupakan teori tindakan yang didasarkan pada alasan. Adalah kerangka kerja psikologis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia berdasarkan niat mereka. Teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Isaac Edson pada tahun 1967 dan telah menjadi dasar bagi banyak penelitian di bidang perilaku kesehatan, pemasaran, dan sosial. Ada 4 konsep utamanya, yaitu sikap, norma subjektif, dan niat. Yang keempat yaitu perilaku. Berikut adalah tahap perubahan perilaku. Yang keempat adalah stress and coping. Stres adalah respon fisiologis dan psikologis yang terjadi ketika individu merasa tidak seimbang antara tuntutan yang dihadapi dan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasinya. Sumber stres dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, hubungan interpersonal, perubahan hidup, atau peristiwa traumatis. Respon fisiologi stres memicu respon tubuh yang melibatkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi situasi yang menantang. Selanjutnya yaitu coping atau penanganan stres. Itu adalah upaya yang dilakukan individu untuk mengatasi atau mengurangi dampak resiko yang mereka alami. Ada berbagai strategi penanganan stres yang dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama penanganan masalah. Strategi ini melibatkan upaya untuk mengatasi atau mengubah situasi menjadi penyebab stres. Yang kedua penanganan emosi. Strategi ini melibatkan upaya untuk mengelola emosi yang muncul sebagai respon terhadap stres. Selanjutnya peran bidan terbagi menjadi 4 peran, yaitu peran bidan sebagai advokator. Peran bidan sebagai advokator adalah bidan berbicara atas nama kesejahteraan perempuan dalam hal kesehatan reproduksi. Mereka memperjuangkan hak-hak pasien, memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang adil dan layak berkualitas. Bidan juga bisa menjadi suara bagi perubahan kebijakan untuk memperbaiki sistem kesehatan reproduksi. Yang kedua, peran bidan sebagai edukator. Peran bidan sebagai edukator yaitu bidan memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada individu dan kelompok tentang kesehatan reproduksi. Mereka memberikan pengetahuan tentang praktek-praktek kesehatan kontrasepsi, kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca kehamilan. Bidan juga membantu
dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perawatan prenatal, perawatan pasca persalinan, dan perawatan bayi. Yang ketiga, peran bidan sebagai fasilitator, yaitu bidan memastikan akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan reproduksi. Mereka membantu dan mengorganisir dan menyediakan layanan prenatal, persalinan, pasca persalinan. Bidan juga memfasilitasi konseling dan dukungan yang diperlukan selama proses kehamilan dan persalinan. Yang keempat, peran bidan sebagai motivator. Sebagai motivator, bidan memberikan dukungan emosional dan mental kepada individu dan keluarga selama persalinan. Selama perjalanan kehamilan, dan setelah persalinan. Mereka memberikan dorongan dan motivasi untuk mengambil tindakan yang sehat, termasuk pemeliharaan kesehatan prenatal, memiliki gaya hidup yang sehat, dan perawatan diri yang baik. Bidan juga menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi individu yang menghadapi tantangan kesehatan reproduksi.